Waalaikumsalam. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Faisal. Saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Marsudi dan Macan Gembong, karya Bu Putri, yang diadaptasi dari cerita rakyat Macan Gembong. Pada zaman dahulu, di sekitar hutan kerikil berbatasan gunung dan gunung, hampir di setiap rumah ketiga hutan mendadak pergi ke hutan mendadak dira. Beberapa hari ini cuaca kurang sahabat, membuat Marsudi dan istrinya kehabisan stok kayu bakar. Apa? Kehabisan stok kayu bakar. Bunda, Bunda, beres itu susah payah, Bu. Tapi Bapak senang. Ini, Bu, untuk dimasak. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Kita syukuri. Tapi, Pak, aku mau ke hutan dulu ya. Kayu bakarnya habis. Markonah mulai memasuki hutan. Kabut tebal datang. Suasananya gelap dan menakutkan. Tanpa berpikir panjang, Markonah langsung lari terbirit-birit pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut ke suaminya. Ada apa, Bune? Mana kayu bakarmu? Macan, Pak. Ada macan gembong tadi di hutan. Kabar tentang keberadaan macan gembong yang sudah memasuki kawasan perkebunan membuat resah warga. Bumumen, Bumumen, kita tidak bisa diam saja. Si gembong sudah memasuki kawasan perkebunan. Jika tidak segera kita cegah, bisa jadi ternak kita dimangsanya. Betul sekali. Ayo kita siapkan obor dan bambu untuk menangkap macan gembong itu. Malam ini kita pergi ke hutan. Sorak-sorak warga terdengar dari luar rumah. Markonah kemudian keluar untuk memastikan apa yang telah terjadi. Bapak-bapak ini pada mau kemana toh? Kami akan ke hutan sana untuk menangkap macan gembong yang sudah meresahkan warga selama ini. Ketika warga pergi ke hutan, ternyata Marsudi sudah di sana. Dia sedang manjat pohon kelapa. Tiba-tiba terdengar suara. Nah, teman-teman, suara apa ayo? Ya, benar, suara seekor macan besar. Dia berada di bawah pohon kelapa yang dipanjat Marsudi. Terdengar dari kejauhan sayup-sayup suara warga. Marsudi melihat ada yang membawa obor dan bambu. Dia berpikir, jika macan itu diserang dengan api dan amarah, tentu ia akan mengamuk. Seekor hewan yang merasa dirinya terancam pasti akan mempertahankan dirinya dari lawan. Marsudi kemudian memukul pangkal manggar dan melantunkan mantra yang biasanya digunakan untuk menyadap nira. Gluk, 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 gluk. Klontang, klantung,
rahmatullah. Ojo wani, ojo lali. Teguh selamat atas kersaning Allah. Arti mantra tersebut adalah agar tidak terjatuh dari pohon kelapa, agar nira yang dihasilkan melimpah dan manis. Kemudian untuk mempertahankan diri dari menghubungkan diri dengan Sang Pencipta supaya pekerjaan menjadi berkah. Macan itu tetap bersuara, namun tatapannya perlahan berubah. Tidak lagi penuh amarah, melainkan menyiratkan kelelahan dan kesepian. Awannya yang semula menggema kini merendah. Marsudi perlahan turun dari atas pohon kelapa. Meski jantungnya berdebar kencang, ia tidak melangkah mundur sedikit pun. Dengan nafas yang diatur perlahan, dia menatap macan itu bukan dengan rasa takut, tetapi dengan kasih sayang. Tenang, tenang, aku tidak akan menyakitimu. Tenang, ini untukmu, kau pasti haus. Si gembong menjilat pelan nira yang ada di dalam tempurung kelapa. Ternyata manusia ini baik hati. Baiklah, aku akan berteman dengannya. Tentu orang-orang di sana tidak mendengar si gembong bicara. Lah si gembong makan. Sejak saat itu hubungan di antara mereka berdua bukan lagi tentang ketakutan, melainkan awal mula persahabatan. Rombongan warga sudah sampai di perbatasan hutan dan perkebunan. Mereka tertegun mendengar Marsudi menyanyikan tembang. Marsudi berdiri tenang, hanya beberapa langkah dari macan gembong itu. Di antara mereka, sebuah tempurung kelapa tergeletak kosong. Macan itu tidak mengaum. Dengan langkah yang tenang, dia meninggalkan tempat itu dan masuk kembali ke dalam hutan. Hei, sudah selesai belum? Ayo kita pergi menangkap macan itu. Sudahlah, macan itu tidak akan ke perkebunan lagi. Dia sudah pergi ke hutan sana. Rombongan warga saling berpandangan. Mereka datang dengan niat menangkap, namun yang mereka dapatkan adalah ketenangan yang tak mereka duga. Kadang yang dibutuhkan bukan senjata, namun pengertian. Malam itu kembali sunyi dan damai. Angin berhembus lembut. Satu persatu warga pulang ke rumahnya masing-masing. Di kejauhan, hutan tetap berdiri tenang, menyimpan kisah tentang kepercayaan yang lahir di antara satu kutub. Dan di bukit sana terlihat bayangan si gembong berdiri dengan gagahnya. Bayangan itu perlahan-lahan menjadi bayangan manusia. Nah, itu dia cerita tentang Marsudi dan macan gembong. Terima kasih, Faisal pamit dulu ya. Dadah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.